Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali belajar dari pelajaran Kile Olam Kasdo. Kile Olam Kasdo. Nah, kita lihat tentang Kile Olam Kasdo. Artinya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Nah, saudara, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21, ini saya akan baca, ini bahasa Ibrani, ini transliterasinya, Wayiwa ats'el ha'am, waya amet, mesorarim, ladonai umehalelim, le haderat kodes, betse, lipne, kaluts we omerim, hodu ladonai kile olam kasdo. Nah, itu bacaannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dari terjemahan baru, saya baca 2 Tawarik 20-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, inilah yang tadi saya tulis Kile Olam Kasdo. Nah, saudara, ada satu nyanyian tentang ini, nyanyian dalam lagu bahasa Ibrani tentang Hodu ladonai kitov ki leolam kasdo. Nah, saudara, nyanyian Hodu ladonai kitov ki leolam kasdo. Hodu ladonai kitov ki leolam kasdo. Saudara, di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, give thanks to the Lord. Katanya Adonai Hodagi, berikan atau ucapan terima kasih atau bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, karena kekal selama-lamanya kasih karunia-Nya. Saudara, itu terjemahannya. Kita akan melihat dari pengalaman Raja Yosafat tentang Kile Olam Kasdo. Kile Olam Kasdo adalah perkataan yang diucapkan oleh Raja Yosafat dan rakyatnya pada waktu mereka ada di medan peperangan. Mereka bukan perang dengan membawa senjata, tetapi mereka perang dengan puji-pujian. Dan puji-pujiannya adalah Kile Olam Kasdo. Nah, saudara, perkataan ini waktu diucapkan membuat musuh itu jadi panik, kalang kabut, lalu mereka itu bertempur satu sama yang lain, mereka banyak yang binasa. Saudara, kata Kile Olam Kasdo itu seolah-olah satu kata yang luar biasa. Tapi ini bukan mantra, saudara. Ini adalah pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, Kile Olam Kasdo. Yosafat, ini raja yang saleh, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ia tidak seperti raja-raja yang lain. Ia tidak pernah menyembah berhala. Bahkan dikatakannya dia hidup seperti Raja Daud. Bahkan ia mengirim orang-orang Lewi untuk pergi ke desa-desa, ke kota, ke pelosok-pelosok untuk membagikan firman Allah, mengajarkan Taurat Tuhan, dan memerintahkan agar seluruh rakyat patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Akibatnya, kerajaan Yosafat itu menjadi satu kerajaan yang makmur. Ada satu kesukaan luar biasa. Tuhan memberkati negaranya, Tuhan memberkati kerajaannya. Menjadi sangat makmur, menjadi sangat luar biasa. Itu yang ada. Nah, suatu ketika orang Amon, Moab dengan Edom datang mau menyerang kerajaan Yehuda. Waktu Yosafat tahu bahwa orang Amon, Moab dan Edom sudah dekat kepada negaranya, sudah hampir sampai negaranya, saudara, Yosafat jadi takut. Dia jadi takut. Sebab pasukannya dia sedikit. Tapi pasukannya musuh seperti pasir di pantai laut banyaknya, katanya, saudara. Sangat banyak sekali itu artinya. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Yosafat tidak ada cara lain selain dia berdoa kepada Tuhan.
Lalu dia mengajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Padahal itu pasukan musuh sudah dekat. Raja berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, menyatakan bahwa dia tidak berdaya, bahwa dia tidak sanggup. Hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa membebaskannya. Saudara, waktu mereka sedang berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan pakai seorang namanya Yahasiel. Yahasiel itu adalah orang Lewi dari keturunan Bani Asaf. Nah, Tuhan pakai mulut dari Yahasiel, dari seorang penyanyi, dari seorang pemusik, dari Bani Asaf. Dia berbicara kepada Raja Yosafat, agar Raja Yosafat tidak takut akan musuhnya, tidak takut dengan peperangan ini. Sebab Tuhan sendiri yang akan berperang. Tanpa kamu mengeluarkan senjata, tanpa kamu memegang senjata, Tuhan sendiri yang akan datang lalu akan berperang. Besok Tuhan sendiri yang akan bekerja. Ini berarti, saudara, Yosafat berpikir Tuhan memakai satu cara. Waktu Yosafat berpikir bahwa yang berbicara adalah Yahasiel dari Bani Asaf, apakah Tuhan mau memakai Yahasiel? Apakah Tuhan mau memakai Bani Asaf? Apakah Tuhan mau memakai para pemusik? Apakah Tuhan mau memakai para pemuji ini untuk mengalahkan musuh? Saudara, dia berinterpretasi seperti itu. Wah, Tuhan mau memakai ini. Nah, itu yang ada. Lalu saudara, waktu mendengar kataan Yahasiel ini, memangnya Yosafat tersungkur di hadapan Tuhan dan memuji. Dia mengatakan tanpa senjata. Seperti tadi dikatakan bahwa ini berarti pujian dan musik yang Tuhan mau pakai. Segera raja pergi ke rumah Tuhan untuk berunding, saudara, untuk berunding, mencari siapa-siapa saja para pemusik yang hendak maju berperang. Siapa-siapa saja. Sekarang raja mau pergi, dia lihat ini para pemusik Bani Asaf, Bani Yedutun. Saudara, ada lagi Bani Korah. Ada yang banyak itu penyanyi-penyanyi di dalam rumah Tuhan. Yosafat berkata, siapa saja yang akan ini? Yosafat segera bertindak, sebab waktunya sudah betul-betul mepet, saudara. Dia pergi ke sana. Nah, saudara, Yosafat mengumpulkan para penyanyi. Semua para penyanyi dikumpulkan. Lalu mereka diajak untuk memuji Tuhan, sambil mengatakan Kile Olam Kasdo. Nah, Yosafat mengumpulkan banyak puji-pujian. Baik yang Raja Daud buat. Ada juga yang syair yang ditulis oleh Salomo. Ada banyak yang ada. Lalu dia menemukan di dalam Mazmur 136 tentang pujian bahwa Kile Olam Kasdo, pujian Tuhan, kepujian kepada Tuhan. Kile Olam Kasdo, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 136, seluruh Mazmur itu ditulis dengan kata terakhir, Kile Olam Kasdo, Kile Olam Kasdo, Kile Olam Kasdo. Itu seluruh ayat itu ditulis dengan kata Kile Olam Kasdo. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur 136. Saya coba kasih contoh, saudara. Mazmur 136, di Mazmur 136, misalnya di ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, itulah yang ditulis dengan kata Kile Olam Kasdo. Jadi berulang kali selama begitu banyak ayat, saudara, 26 ayat yang ada di sini. Nah, kita lihat satu-satu mengatakan Kile Olam Kasdo, Kile Olam Kasdo, saudara. Nah, dikatakan kalau gitu judul nyanyian hari ini adalah Kile Olam Kasdo. Nah, saudaraku, kita cek lagi. Memuji Tuhan. Memuji atau pujian di dalam bahasa Ibrani ditulis hodu. Ini berasal dari kata yada. Yada. Yada artinya memuji, pujian. Tadi dalam bahasa Inggris ditulis give thanks, saudara. Jadi memuji atau pujian syukur.
Nah, pujian syukur. Jadi sebelum berperang, mereka mengucap syukur kepada Tuhan dulu. Luar biasa, saudara. Sebelum perang, mereka mengucap syukur. Oh, puji Tuhan, aku mengucap syukur. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Inilah yang dinamakan iman. Jadi iman adalah mengucap syukur. Nah, saudara berterima kasih. Nah, kata yada ini berasal dari kata yad. Yad ini artinya tangan. Yad ini artinya tangan. Mereka memuji Tuhan sambil mengangkat tangan. Oh, saudara, dia katakan, terpujilah akan namanya Tuhan, dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. Inilah iman. Nah, apakah hodu? Nah, sekarang kita kembali hodu. Apakah hodu itu ditulis dengan memakai u, surek, atau kolem? Oh, bedanya saudara, ini tetap ada ini. Kalau u itu titiknya di tengah sini, namanya hodu. Kalau kolem ini titiknya di sini, di atas, namanya kolem. Apakah hodu itu ditulis dengan surek atau kolem? Para rabi pernah memperbincangkan hal ini. Kalau hodu ditulis pakai kolem, bacanya hodo. Tapi kalau pakai surek jadi hodu. Nah, maksudnya apa, saudara? Kalau surek, u ini artinya mereka. Hodu ini bentuk hifil yang menunjukkan kalimat imperatif. Jadi memerintahkan untuk pujilah untuk semua orang. Hei, semua orang memuji Tuhan. Nah, tapi kalau kolem pakai o ini pribadi, hanya singular, satu. Jadi ditujukan kepada seorang. Ayo, marilah memuji Tuhan, pribadi. Bahwa pujian adalah sesuatu pribadi. Tetapi saudara, kita lihat di teks yang kita ada, itu dia memakai kata surek, berarti semua. Nah, jadi kita lihat ini yang ada. Ini walaupun diperbincangkan, saudara, tapi saya tidak melihat atau membahas hal ini. Yang bagi saya yang penting semua memuji Tuhan. Karena Mazmur 150 mengatakan semua yang bernafas memuji Tuhan. Hod. Jadi hodu itu dari kata hod ya. Ha, lalu he, wow dengan dalet. Hod artinya indah atau cantik. Jadi pujian itu indah kedengarannya kepada telinga Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang berterima kasih dan kerinduan kepada Tuhan, di telinga Tuhan itu pujian saudara terasa indah. Ini yang dimaksud dengan hodu. Jadi kalau tadi saya katakan hodu ladonai ki ito, itu hodu itu arti pujian kepada Tuhan. Hodu atau pujian ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf he. He itu adalah he. He itu nafas, breath, nafas. He. Nah, nafas ini tanda kehadiran Tuhan. Kita dalam bagian-bagian yang sudah lewat pelajaran ini, saya juga singgung tentang he. He, nafas. Nah, saudara, he itu hidup. Ini penting. Huruf H ini penting, saudara. Seperti kita tahu bahwa Tuhan memakai banyak huruf H. Saudara, kata H itu dihubungkan dengan kata ya. Ya. Itu menunjukkan kepada Tuhan, saudara. H ini hidup, tanda kehadiran Tuhan. Dalam puji-pujian, dalam hodu, ini harus ada kata unsur H, artinya ada Tuhan. Pujian yang penting adalah pujian kepada Tuhan. Wow, ini hubungan. Hubungan. Tuhan menghubungkan sorga dengan bumi. Dalam pujian, ini ada hubungan dengan Tuhan. Dalet adalah lambang pintu atau pintu gerbang. Saudara, ini bentuk piktograf dari bahasa Ibrani. Ketika pujian dinaikkan, maka Tuhan menghubungkan sorga dengan bumi. Waktu saudara memuji Tuhan, mengangkat, saudara menarik hadirat Tuhan turun ke bumi. Itu yang ada. Sehingga saudara merasakan Tuhan ada. Itulah sebabnya pujian itu indah kedengarannya. Baik di telinga Tuhan, baik di telinga umatnya.
sebab hadirat Tuhan turun. Nah, inilah pintu sorga. Pujian kepada Tuhan adalah membuka pintu sorga. Pujian kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau kita lihat, kata yang paling indah dalam pujian ini adalah kasdo. Kasdo, saudara. Kasdo ini terdiri dari 3 huruf. Kita tahu kata dasarnya itu kasat ya. Ini W-nya wow, ini kan menunjukkan kata mereka ya. Nah, kasdo. Ini kasdo. Nah, saudara, ket samek dengan dalet. Ket samek dengan dalet. Ya, ket itu lambang tembok sih. Tembok pagar. Set ini seperti orang pegang senjata dan dalet ini adalah pintu gerbang. Saudara, ini sebetulnya gambaran, kasdo ini adalah gambaran kasih dan pelindungan Tuhan atas segala musuh-musuhnya, atas segala lawan kita. Ini kasih dan pelindungan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kasdo ini belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, apa itu belas kasihan Tuhan? Belas kasihan Tuhan itulah hatinya Tuhan yang datang kepada kita yang berharap padanya. Apakah belas kasihan Tuhan? Itulah hatinya Tuhan yang datang kepada kita. Pada waktu Tuhan Yesus melihat orang yang sakit, timbul belas kasihan di dalam hatinya. Itu artinya hati Tuhan datang kepada orang sakit itu. Dan orang sakit itu dijamah. Alkitab mengatakan belas kasihan atau tergerak hatinya. Para pemuji harus bisa menyatukan hati mereka dengan hati Tuhan. Semua para pemuji harus bisa menyatukan hatinya dengan hati Tuhan. Waktu Raja Yosafat memilih anggota paduan suara, waktu Raja Yosafat memilih para penyanyi dan para pemusik, Raja Yosafat tidak memilih yang suaranya baik, tidak. Sebab bukan untuk dipertontonkan di dalam satu show atau atraksi. Raja Yosafat tidak memilih pemain musik yang hebat sekali, tidak. Raja Yosafat nomor 1 yang dipilih. Bukan suara yang baik atau satu keahlian. Yang dipilih oleh Yosua adalah yang cocok dengan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab bagaimana mungkin di medan perang butuh suara yang baik. Saat mereka menyanyi di medan perang, mereka tidak butuh suara yang baik. Mereka butuh. Yosafat tidak butuh suara yang baik. Yosafat butuh para penyanyi yang hatinya cocok dengan Tuhan. Yang hatinya terarah dengan Tuhan. Pujian, sebab pujian itu bukan semata-mata keindahan untuk didengar, untuk dipandang. Tapi semua puji-pujian itu apakah cocok di hati Tuhan. Itulah sebabnya waktu mereka menyanyi, hadirat Tuhan turun. Waktu mereka mengatakan ki olam kasdo, itu kuasa Tuhan itu ada dan bekerja. Nah, dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, pada saat umat Tuhan mengucapkan perkataan kile olam kasdo, apa yang terjadi? Semua penyanyi cocok dengan hati Tuhan. Tuhan menghancurkan ketiga raja itu. Tuhan menghancurkan pasukan itu. Pasukan itu kacau, mereka panik, mereka bertempur satu sama yang lain dan saling membunuh. Sebelum tentara Yehuda mengangkat senjata, mereka udah mati semua. Saat orang-orang menyatukan hati dengan Tuhan, cocok dengan Tuhan, Tuhan bergerak melawan musuh mereka. Saudara, apakah yang terjadi ketika seseorang mengatakan kile olam kasdo? Apa yang terjadi? Pada waktu saudara mengatakan kile olam kasdo, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu saudara mengatakan terpujilah Tuhan? Perkataan ini maknanya saudara, Tuhan, aku memberikan hatiku kepadamu. Tuhan, aku memberikan hatiku kepadamu. Maukah Tuhan berada di sampingku untuk selamanya? Waktu saudara mengatakan kile olam kasdo, itu artinya Tuhan, aku kasih hatiku kepadamu. Maukah Tuhan ada di sampingku?
nyanyian ini, nyanyian yang mengagungkan Tuhan, tetapi aku butuh Engkau Tuhan. Dan Tuhan ada di sampingku. Sebagai tanggapannya, Tuhan menanggapi. Ia mengelilingi kita dengan kehadirannya. Pada saat saudara berkata kile olam kasdo, dan Tuhan mengatakan dia akan mengelilingi saudara dengan hadiratnya. Tentu saja musuh-musuh itu akan kalah. Sebab Tuhan yang mengelilingi kita. Angkatlah hati saudara kepada Tuhan. Cocokkan dengan Tuhan. Katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Nyanyikanlah Ki Leolam Kasdo. Amin. Haleluya. Saya ingin kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebenaran hari ini. Ki Leolam Kasdo. Bagi pendengar yang sedang mengalami masalah Tuhan. Saat mereka mendengar kebenaran ini, mereka juga berkata dalam hatinya, Ki Leolam Kasdo. Saat itu Tuhan mengelilingi mereka. Tuhan mengelilinginya. Dan Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhnya. Ki Leolam Kasdo. Ki Leolam Kasdo. Saudara katakan kepada Tuhan, Ki Leolam Kasdo. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat semua pertolongan-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.